Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam. Kami boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami yang ada pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa masa depan yang baik dan penuh harapan ada bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, ini adalah janji yang pasti dari Tuhan, saudara, buat kita. Bahwa orang yang hidup dengan bijaksana dan takut akan Tuhan akan menerima berkat dan pengharapan yang tidak akan hilang. Dan kitab Amsal sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, saudara, yang dikenal sebagai orang paling bijaksana di zamannya. Nah, Salomo meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin umat Israel. Dan Tuhan, saudara, memberinya hikmat yang melampaui pengertian manusia biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah sering baca itu di Alkitab ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan dari ayat pokok kita hari ini. Yaitu yang pertama, karena masa depan sungguh ada. Nah, saudara, kita punya masa depan yang pasti itu janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Nah, saudara, ayat ini memberikan pengharapan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, saudara, meskipun saat ini kita mungkin tidak melihatnya ya. Nah, ayat ini mendorong kita untuk mempercayai rencana Tuhan. Nah, bahkan ketika kita tidak memahami situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera dan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Janji Tuhan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan mengingatkan kita bahwa pemulihan selalu ada, saudara. Jadi Tuhan tidak hanya menebus masa lalu kita, tetapi juga menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan dan berkat bagi kita semua orang-orang yang berharap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, harapan yang tak pernah hilang. Saudara, harapan adalah sesuatu yang membuat kita terus bergerak maju. Nah, meski menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ayat ini menjamin bahwa harapan kita tidak akan sia-sia. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Nah, saudara, di sini Paulus menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Nah, ini menegaskan bahwa pengharapan sejati hanya dapat ditemukan, saudara, di dalam Tuhan.
yang asal dari segala harapan yang benar dan kekal. Nah, pengharapan yang sejati datang dari Allah, saudara. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal, saudara, yang dapat membuat kita kehilangan harapan. Nah, tetapi ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mencari pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Paulus mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan membawa sukacita dan kedamaian. Meskipun kita menghadapi situasi yang sulit. Nah, Paulus tidak hanya menginginkan kita memiliki pengharapan, saudara, tetapi juga melimpah-limpah adalah pengharapan. Nah, ini menunjukkan bahwa pengharapan kita harus kuat dan penuh, tidak setengah-setengah. Tetapi firman Tuhan berkata, berlimpah-limpah dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan dan kesulitan yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, ayat yang sudah kita baca yang menjadi ayat pokok kita hari ini, memberikan dorongan untuk kita tetap berpegang pada iman dan percaya, saudara, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Ini memberikan kekuatan untuk terus maju meskipun dalam situasi sulit, saudara. Nah, saudara, banyak orang yang cemas ya, takut tentang masa depan mereka. Baik itu terkait pekerjaan, kesehatan, atau keluarga dan lain sebagainya, saudara. Apalagi dengan keadaan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini ya. Untuk mencari pekerjaan pun sulit sekali, makanya banyak sekali orang-orang pengangguran. Nah, jadi secara manusia wajar ya mengalami kekhawatiran tentang masa depannya nanti bagaimana. Sudah lulus sekolah tapi masih menganggur karena sudah bukan tidak melamar pekerjaan, tapi karena memang belum diterima, sudah berulang-ulang melamar pekerjaan ke sana kemari. Dan itu tentu menimbulkan kecemasan, kekhawatiran tentang hari depan yang seperti apa nantinya ke depannya. Dan firman Tuhan tentu mengingatkan kita pagi hari ini bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan, saudara. Jadi terus mari sama-sama berharap, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara, bahwa masih ada harapan di saat kita yakin bahwa masa depan kita itu cerah, sungguh ada, kata firman Tuhan. Dan harapan itu tidak akan hilang. Jadi mari sama-sama kita pegang terus janji firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan yang akan digenapi bagi saya dan saudara. Dan tentu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, tapi mari sama-sama kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Meminta hikmat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Orang yang mau mencari pekerjaan, bahkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesehatan kita, dalam hal apapun, saudara. Mari sama-sama kita mau melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi mengingat janji Tuhan dalam Amsal 23 ini, saudara, dapat memberikan kita ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan memegang masa depan kita, dan bahwa harapan kita di dalamnya, di dalam Tuhan, saudara, tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita semua, dan kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berharap, bergantung, berserah, dan jangan pernah putus asa, saudara, dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun kita sudah mendengarkan renungan, sekalipun mungkin situasi yang kita hadapi sulit,
situasi yang ada di depan kita mungkin mengkhawatirkan gitu. Tapi firman Tuhan mengajak kita saudara untuk kita percaya bahwa janji Tuhan itu digenapi. Kita punya masa depan yang cerah, yang baik, yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami sehingga kami kuat, kami ada dalam menjalani setiap hari-hari di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa firman-Mu berkata bahwa Engkau memberikan kami masa depan, hari depan yang baik. Ajar kami untuk percayakan firman-Mu, ajar kami untuk tetap berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, supaya firman-Mu itu terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Ada banyak kekhawatiran kami, ada banyak ketakutan kami akan hari esok yang akan kami jalani, tapi kami bersyukur firman-Mu boleh terus memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, kuatkan kami dan bawa kami untuk semakin melekat, bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan dan kami boleh berpikiran yang positif akan hari esok, bahwa Tuhan bersama kami memberikan kemenangan, memberikan kesuksesan, menjawab setiap doa, harapan, setiap cita-cita kami mempertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur kepadamu. Bapa, Engkau tahu segala pergumulan umat-umat-Mu. Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Supaya mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, yang sanggup menolong, membela setiap orang-orang yang berharap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, seluruh keluarga kami, sekolah, pekerjaan, kuliah, semua hal-hal yang sedang kami hadapi Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong, membela, dan memberkati kami semuanya. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam pimpinan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau, kala selamanya kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.